Hadokers, kembali lagi bersama aku Rani Sutari. Seperti biasa kalau hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam itu ada Pillow Talks with Rani Sutari, yang pastinya kita hadir ke hotel-hotel ngobrol curhat ya kan, sama biasanya sih sama expert-expert di bidangnya. Nah kali ini aku juga sudah ada kedatangan seorang perempuan cantik di samping aku. Nanti dulu aku kenalinnya, karena aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak dulu untuk Ibis Style Hotel Jakarta yang udah minjemin ini adalah family roomnya 2 kamar, dan ini ternyata harganya cuma start 800.000 rupiahan aja. Jadi cocok banget Hadokers ya. Well, back again malam hari ini aku bersama Selvia Lim. Hi, how are you? Selvia ini adalah seorang book author dan sudah mengeluarkan 2 buku. Bukunya apa aja, Selvia? Buku yang pertama itu Artikulasi Rasa. Artikulasi Rasa. Dan buku yang kedua Memilih Pulih. Memilih Pulih. Oh my god, kayaknya ini memang pas sekali aku memilih Selvia untuk menjadi narasumber aku pada malam hari ini, karena banyak banget loh di luar sana, Selvia. Jujur ya, aku tuh pas lagi scrolling Instagram, aku ngelihat banyak sekali teman-teman atau mungkin orang di luar sana yang ngerasa tuh kayaknya bingung gitu, ada di persimpangan jalan. Iya. Ya kan, kayak aduh apakah aku harus keluar dari relationship ini atau pekerjaan ini dan lain-lain gitu. Biasanya terkungkung dalam hubungan yang toksik, bisa dibilang gitu. Nah ini sebenarnya aku pengen nanya dulu sama Selvia, karena kan sudah menelurkan 2 buku gitu. Kenapa awalnya kamu membuat 2 buku ini? Who is Selvia Lim? What is your background? Jadi gini, sebenarnya awalnya itu di tahun 2020. Oke, pas pandemi. Iya, pas pandemi itu. Iya. Nah, di sana itu kan karena background aku tuh bisnis. Oke. Jadi F&B. Jadi entrepreneur dulunya nih. Iya. Nah, di sana itu kan ya semua industri terdampak ya. Terutama F&B, travel, ya, seperti itu kan. Nah, di sana itu terus aku ngelihat juga kan banyak orang perubahan dari sekolah juga jadi online, kerja jadi WFH, gitu kan. Nah, aku di situ juga ada kejadian yang pribadi yang terjadi sama aku pas saat itu soalnya juga. Oke. Jadi pas di tahun itu aku didiagnosa autoimun yang menyerangnya usus. Oke. Itu jadi apapun yang asupan yang aku makan itu nggak keserap tubuh. Oke. Jadi semuanya keluar lagi sehingga badan juga jadi kurus, turun berat badan cepet banget gitu ya. Muntah-muntah, terus juga ya kondisinya udah lemah gitu. Sampai harus bed rest 8 bulan kira-kira. 8 bulan bed rest? Iya. Dan itu di tengah memang gempuran pandemi, jadi bisa dibilang bisnis F&B-nya juga menurun drastis gitu ya. Iya. Selain itu ada apa lagi nih, Selvia, yang bikin kamu kayaknya drop banget? Karena kan penyakit autoimun itu kita tahu ya memang munculnya gara-gara tertrigger mungkin stres berat dan lain-lain gitu. Nah itu ketrigger juga selain yang tadi ya, karena bisnis gitu, terus ketrigger juga di hubungan. Hubungan aku. Jadi ketahuan baru hubungannya ternyata tidak sehat, ternyata juga ada unsur-unsur lain yang dari luar gitu. Jadi ya akhirnya aku ngerasa kok dari segala sisi kok kayaknya semuanya jadi chaotic gitu loh. Kok kayaknya bertubi-tubi ya gitu. Nah di situ aku ngerasa bersyukur ya karena punya support system yang baik, keluarga, teman gitu. Tapi aku ngerasa mungkin gak sih ada sesuatu yang bisa aku bantu ke para wanita-wanita lain. Karena aku ngerasa aku yang begini aja waktu itu aku ngedrop banget loh. Turunnya tuh sampai berat badan aku tuh sempat 41 kilo. What? 41 kilo itu kecil banget. Iya udah gitu banget kan. Nah ya dari situ aku karena diranjang dan gak ngapa-ngapain, aku pikir aduh kok aku gini banget ya, gak produktif, gak bisa berbuat sesuatu. Lalu aku berpikir berkontribusi apa ya gitu. Nah di situ mulai Instagram motivasi wanita-wanita. Jadi aku membuat satu yang namanya self love challenge. Self love challenge ini campaign di social media sendiri gitu ya. Awalnya iseng-iseng gitu. Jadi untuk ayo yuk kita nih cewek-cewek kita self love lah gitu ya, supaya kita tuh yang kebiasaan hidupnya untuk anak, untuk suami, untuk kerja gitu. Jadi
ada sedikit waktu buat diri kita sendiri gitu. I see. Jadi awalnya justru men-challenge teman-teman atau followers gitu, tapi dari situ malah jadi gain feedback yang bagus gitu ya Sylvia ya. Iya, dari situ malah feedbacknya lebih banyak lagi, banyak yang membutuhkan tempat untuk curhat sebenarnya. Iya, I agree sih. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita curhat sama mungkin pasangan atau sahabat, teman-teman atau keluarga, bahkan kadang-kadang nih inputnya jadi terlalu subjektif gitu. Betul, ya. Benar. Jadi kadang-kadang kalau cerita sama orang yang di luar malah bisa ngasih pandangan yang objektif gitu kali ya. Iya. Tapi gimana caranya waktu itu Sylvia akhirnya membuat 2 buku. Ini kan sebenarnya 2 buku yang beda. Yang satu Akulturasi Rasa, yang satu Memilih Pulih gitu. Jadi kalau dilihat dari judulnya aja sebenarnya dua-duanya kayaknya memang untuk empowering women gitu ya. Tapi kayaknya punya 2 tujuan yang berbeda nih. Ini apa nih sebenarnya backgroundnya? Oke, kalau yang pertama itu Artikulasi Rasa sebenarnya tentang self love sih. Jadi bagaimana kita menghargai diri kita gitu loh, nggak banding-bandingin sama orang lain, terutama kecantikan diri sendiri gitu ya. Kan definisi cantik sekarang udah beda lagi. Terus banyak orang yang ikut-ikutan gitu kan. Padahal sebenarnya wanita itu pada dasarnya memang sudah tercipta seperti itu dan cantik gitu. Iya. Nah, yang kedua ini tentang Memilih Pulih, itu tentang membahas tentang trauma. Tentang trauma. Oke, ini mungkin yang tadi aku bilang di awal kali ya, yang bingung karena stuck di sebuah hubungan yang toksik, bisa dibilang gitu ya. Jadi terciptalah trauma itu. Iya. Ini juga apakah pengalaman pribadi, Sylvia? Iya, ini pengalaman pribadi aku juga. Jadi berada di satu hubungan yang sudah tahu toksik, tapi kok kayaknya mau lepas susah, mau keluar kok kayaknya gimana gitu. Nanti balik lagi, nanti iya. Sampai akhirnya di titik yang udah nggak tahan banget, baru. Tapi kan by then kitanya sudah babak belur gitu. Sudah exhausted, mentally dan physically juga. Betul. Udah aduh gitu ya. Iya, udah ampun-ampunan deh gitu. Tapi di dalam buku kamu ini kan ngebahas tadi katanya tentang trauma. Tapi ada nggak sih yang lebih spesifiknya traumanya tuh kemana gitu? Soalnya aku kan juga banyak belajar, banyak tanya-tanya gitu sama teman-teman yang psikolog juga gitu. Sebenarnya kan katanya trauma itu juga tercipta karena ada kayak pengulangan pola gitu ya, kayak kayak ada patternnya gitu. Dia jadi terciptalah kayak semacam trauma bonding. Apakah ini kamu bahas juga gitu? Trauma bonding ada di dalam buku itu. Jadi satu keadaan di mana kita itu karena sudah terkondisikan, kita sudah familiar banget, udah biasa. Jadi kita malah merasa nyaman gitu. Oh, disinilah memang aku yang seperti ini, situasi yang memang seperti ini. Contohnya misalnya kayak anak kecil yang waktu masih tinggal sama orang tuanya, masih kecil umur SD, SMP, dia mengalami misalnya abuse, dipukul gitu ya. Kita ambil kasus ekstrim. Betul. Nah, ketika dia berada di kondisi yang sehat, yang menerima, loving, mungkin perlu waktu adjustment untuk dia merasa, oh ini ya yang benar gitu. Awal-awalnya pasti ngerasa kok begini ya. Awal-awalnya mungkin ada reaksi ketika mau dipeluk, dia akan enggak dulu, karena dia tidak terbiasa menerima kehangatan gitu. Jadi justru ngerasanya malah pengennya kayak, aduh kayaknya kalau dipukul itu malah disayang gitu ya. Iya. Aku lagi diajarin nih gitu kan. Iya. Malah jadi kayak nerima-nerima aja gitu. Padahal justru itu nggak baik lah, nggak sehat gitu. Betul. Tapi kalau dari Sylvia sendiri kan aku tahu lah pasti banyak sekali mendengar atau menerima tadi ya curhatan dari followers dan lain-lain. Tadi juga Sylvia sedikit sudah sempat bilang ada beberapa kasus yang ekstrim gitu. Tapi kalau dari si trauma atau trauma bondingnya sendiri, ini gimana sih bisa lepasnya Sylvia? Karena aku tahu memang untuk keluar dari situasi yang begitu menyakitkan itu juga begitu sulitnya. Bener banget. Pertama sih selalu aku sarankan ke teman-teman di Instagram yang DM aku selalu bilang selalu mencari bantuan pakar. Profesional ya? Profesional, iya. Psikolog gitu ya. Dan untuk kita sendiri bisa keluar dari sana, kita harus mempunyai yaitu kesadaran bahwa ini kayaknya udah ada yang nggak benar gitu. Nah, nanti profesional ini akan mengarahkan kita, memberitahu gitu. Karena biasanya ya
kalau di dalam situasi yang traumatis atau yang membuat trauma bonding, kita tuh nggak bisa berpikir secara jernih. Iya. Karena kadang-kadang kita tuh mungkin udah tahu, kayaknya nggak bener nih gitu kan. Tapi kita juga nggak tahu gimana cara untuk keluarnya gitu. Makanya butuh bantuan profesional. Oke, selain itu ada nggak sih kayak tahapan-tahapannya gitu, Selvia, yang bisa kita lakuin sendiri gitu? Karena kadang-kadang ya gitu, orang cuma tahu kayaknya nggak bener, cuma baru di tahap berpikirnya aja, nih kayaknya nggak bener nih gitu. Nah, kalau aku saranin adalah untuk dengan menulis ya. Jadi di record semua perasaan kita, pikiran kita, kejadiannya kita record dulu gitu. Nanti setelah itu kita bisa tuh nanti bisa diskusikan dengan psikolog gitu. Apakah ini perasaan kita atau apakah ini, kan mereka netral ya. Iya. Jadi apakah ini benar subjektif, apakah ini objektif gitu. I see. Nah, kalau dari Selvia sendiri pernah nggak sih mendengar gitu dari followers, mungkin dari orang-orang terdekat yang juga pernah cerita kasus yang begitu ekstrimnya sampai mereka tuh juga nggak bisa atau takut banget untuk keluar dari hubungan itu, dari lingkaran setan ini? Jadi ada satu wanita ya, dia itu tempatnya juga remote lagi, DM aku. Oke. Dia bilang aku di sini ikut suami katanya. Merantau. Oke. Bawa anak 3 masih kecil. Iya. Yang kecil itu masih baby kalau nggak salah. Nah, dia bilang suaminya ini setelah pindah kasar gitu. Oke. Memakai kekerasan lah ya. Dia bingung. Dia mau minta tolong ke siapa? Dia harus kemana? Terus ke psikolog pun nggak ada akses ke sana kan. Tempatnya remote. Sehingga dia berkali-kali pun juga akhirnya suaminya minta maaf, balik lagi. Sampai akhirnya ketahuan ada main yang sekarang juga lagi ini dating apps gitu-gitu, ketahuan. Ribut-ribut lagi, balik lagi gitu. Karena dia merasa, oh ya mungkin kali ini suaminya bener-beneran nih. Bener-beneran nih minta maaf nih gitu. Tapi ternyata kan enggak. Iya. Ternyata begitu lagi gitu. Terulang lagi gitu. Nah, juga kondisi dia saat itu adalah keluarganya kan jauh ya. Jadi hanya tinggal ibunya yang sudah tua. Jadi dia juga bingung bagaimana, takut nanti mamanya kepikiran, mamanya juga tidak bisa membantu banyak gitu. Iya. Nah, itu salah satu yang itu salah satunya ya. Tapi kamu menyarankan apa sih ke mereka ini? Karena kan tahapan untuk kayak menerima atau mencoba keluar dari situasi itu kan pasti lumayan sulit gitu ya. Betul. Jadi kayak acknowledge, mungkin acceptance, terus ada apa lagi sih, Selvia? Melepaskan diri ya. Ini by the way Kak, kan aku juga suka ngeliat di Instagram kamu juga memang ada poin-poin kamu sempat bilang ya, seni melepaskan diri terus juga berpulih dari situ. Iya sih, sebenarnya ini aku juga sedikit mengambil berita atau cerita dari gosip-gosip yang terakhir lagi berkembang gitu ya. Ya kan, kita sama-sama pernah mendengar nih gitu, ada orang yang sudah diselingkuhi berkali-kali, bertahun-tahun, dan ketahuan juga gitu, tapi tetap menerima kembali sih pasangannya gitu. Padahal udah tahu ini pasti nanti akan berulang lagi. Mungkin ini sama halnya kayak di hubungan pekerjaan gitu, atau mungkin hubungan pertemanan. Udah tahu orangnya toksik, gak baik, tapi kita bingung gitu mau keluarnya gimana. Sebenarnya knowing when to let go, when to move on, and knowing when to stop. Nah, ini sebenarnya benar nggak sih, sama nggak sih sama yang sering kamu sampaikan kayak seni tadi melepaskan diri, menerima, dan lain-lain? Boleh kamu jelasin lebih detail nggak? Oke. Pertama-tama tuh stepnya adalah seni menerima dulu. Karena kalau sesuatu yang kita nggak terima, kita masih in denial gitu. Kita masih kayak berharap, oh mungkin dia seperti dulu pas kita masa-masa pacaran. Suatu hari mungkin dia akan seperti itu lagi, ngertiin aku lagi kayak dulu gitu loh. Jadi masih denial, belum menerima kenyataannya bahwa ini adalah suatu kondisi yang udah serius. Gitu. Sama seperti kayak di tempat kerja juga sama ya. Kalau kita juga udah overwhelmed, udah nggak tahan lagi, misal dikasih kerjaan terus-terusan gitu. Padahal bukan bagian kita, ya kan? Atau misalnya di harass dengan kata-kata juga bisa di tempat kerja kan. Betul. Kita ngerasa nggak apa-apa lah, mungkin dia lagi ini, mungkin dia lagi itu. Kalau kita nggak nerima keadaan itu apa adanya,
susah untuk kita keluar dari situ. Jadi yang step pertama adalah menerima. Iya. Step yang kedua itu adalah dengan letting go ya, melepas ya. Nah ini nih biasanya how to let go-nya itu tuh yang kadang-kadang orang yes ya. Iya kan bingung ya. Dan kapan tahu harus berhenti. Nah kadang-kadang kan orang di dalam pekerjaan atau dalam hubungan, udah deh kayaknya nggak apa-apa deh aku terima aja di dalam hubungan atau pekerjaan ini, yang penting di depan mata orang-orang aku masih terlihat baik dan happy dan mempunyai pekerjaan dan senang. Benar-benar. Knowing when to stop and how to let go-nya. Nah ini kan biasa ada seninya juga nih, kayak katanya harus mindful dan lain-lain. Kalau dari Sylvia sendiri ada input nggak sih buat atau masukan untuk Hackers? Kalau dari aku tetap balik ke self love dulu. Iya. Jadi kita mengerti dulu diri sendiri, apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita nggak nyaman. Jadi ketika ada orang lain atau sesuatu dari luar yang membuat kita nggak nyaman, kita bisa bilang aku nggak nyaman, stop. Gitu. Jadi kita yang tahu sendiri gitu, kayak ini aku udah benar-benar harus stop gitu, karena memang mencintai diri sendiri gitu ya. Iya, untuk diri sendiri soalnya kan. Iya. Jadi banyak dari wanita-wanita Asia terutama sih yang aku lihat, memang kita tuh self-sacrificing memang tendensinya gitu. Iya ya, kenapa sih? Aku juga bingung loh. Cewek-cewek Asia tuh kayaknya mau aja, dan kayaknya bukan cuma di Indo ya. Mungkin karena kalau di sini itu kalau sudah menikah tuh harus nyembah gitu sama suami gitu ya. Harus nurut. Kamu tuh pokoknya apa yang dikatakan pasangan harus iya aja gitu ya. Nah itu kenapa ya by the way? Kayaknya di Asia bener, di China, di Jepang. Iya ya, mirip-mirip loh ya sebenarnya. Kayak punya apa sih namanya, sebuah paham gitu yang kayak ya udah memang kamu harus menjalani hubungan seperti itu. Nah mungkin itu juga ya salah satu alasan mungkin lebih banyak perempuan Asia yang untuk nggak keluar dari hubungan yang toksik. Iya, karena kan kita sebenarnya menurut aku pribadi ya, paham ini juga ada baiknya gitu. Tapi kadang-kadang suka kebablasan sama orang. Iya. Gitu. Karena memang wanita itu kan memang tugasnya misalnya lebih menjadi role yang suportif. Iya, ya betul. Kan? Tapi bukan berarti di bawah gitu loh. Iya kan? Bukan berarti semuanya juga dikasih sampai dia melupakan dirinya gitu. Iya. Iya sih, I agree sih. Apalagi mungkin tadi Sylvia juga sempat cerita gitu, banyak followers yang kebanyakan mungkin tinggalnya di daerah gitu, di tempat-tempat yang terpencil, dan mungkin tidak banyak edukasi di sana juga gitu kan. Betul. Dan nggak ngerti gitu gimana caranya mencintai diri sendiri. Benar. Jadi yang paling penting tadi, kita balik lagi. Berarti yang paling penting tadi adalah menerima dulu, ya kan, accepting situation dulu. Jangan halu-halu, jangan delusional gitu. Kalau memang udah nggak jelas hubungannya dan lain-lain, terima dulu gitu. Terus yang kedua tadi apa stepnya, kok aku lupa tiba-tiba. Melepaskan. Nah itu seni melepaskannya tuh gimana? How do we let go actually? Jadi kita let go tuh ketika kita sudah menerima, kita tahu bahwa kenyataan seperti ini, juga kita menyadari dong ya, ekspektasi kita mungkin yang kemarin udah berbeda dengan apa yang terjadi sekarang gitu ya? Realita yang sekarang ini gitu. Oke. Jadi ketika kita menyadari realita seperti ini, kita lalu melihat, kita mau dibawa kemana arahnya, solusinya kira-kira apa. Mungkin nggak solusi itu terjadi, ya mungkin pasti ada usaha dulu ya. Kita effort dulu ini itu, tapi kalau nggak bisa kita harus bagaimana gitu. Jadi instead of balik yang ke awal nih, fase sebelum menerima yang berharap ya semoga suatu hari dia balik sadar lagi. Gitu. Jadi ya sebaiknya lakukan sesuatu yang memang di dalam kendali kita, yaitu hal-hal seperti itu gitu. I agree sih. Sebenarnya ngelakuin hal itu jangan berdasarkan ekspektasi gitu ya, tapi lebih ke arah realita dan yang memang bisa kita lakukan sendiri gitu ya. Karena kan kalau kita ngarepin orang untuk berubah susah, atau mungkin tidak mungkin terjadi bisa berubah gitu kan. Tapi what is beyond our control, ya udah kita lakuin itu gitu ya. Betul. Ada nggak sih contoh yang mungkin faktual gitu terjadi di sekeliling Sylvia sendiri gitu, yang benar-benar akhirnya berhasil gitu, maksudnya ada success story-nya gitu, yang benar-benar menerima terus let go, dan tadi kan kamu juga sempat bilang
kayak rekalibrasi ekspektasinya gitu loh. Ada sih, ini juga salah satu termasuk kasus yang ekstrim ya. Jadi dia pacaran, belum menikah nih. Oke. Hamil. Terus dia hamil, lalu dia pacarnya ini tidak mau tanggung jawab. Oke. Nah setelah itu ditinggal keluar negeri untuk kerja. Oke. Gitu. Jadi dia benar-benar jadi single fighter nih, single mom gitu ya? Iya, tapi akhirnya ini juga dibuang. Oke. Karena tidak mau bertanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab. Dia juga bingung gitu. Ya kan. Nah setelah itu tiba-tiba pacar ini keluar negeri lagi ditinggal. Oke. Jadi dia harus menjalani ini sendiri. Oke. Semua proses itu kan. Wah itu dia ke aku ada kali DM berapa lama gitu ya. Akhirnya sharing-sharing gitu. Dan dia pelan-pelan bisa pulih gitu. Pelan-pelan dia bangkit gitu. Dia tuh dari menerima dulu, dia sebelumnya ya pasti ada marah, nangis, kayak kecewa semua gitu kan. Terus akhirnya dia bangkit, dia belajar menghargai diri dia, mencintai diri dia gitu. Jadi dia fokus ke diri dia, apa sih, ya udah deh aku habis ini, yang kemarin ya sudah gitu. Ya kan. Kedepannya aku mau seperti apa, hidup seperti apa yang aku mau. Terus bagaimana dari situ dibuat plan. Kira-kira abis ini mau ngapain gitu. Mau kerjanya misalnya apa. Terus apakah punya skillnya. Kalau belum punya skillnya belajar gitu kan. Jadi setiap hari dia memfokuskan diri dia untuk ke arah yang dia set sendiri gitu. Oke, jadi kayak shifting the goal gitu ya jatuhnya mungkin. Jadi setelah menerima, accept the situation, tapi juga punya kayak membelokkan fokusnya kepada diri sendiri dan ngasih tahu ke diri sendiri, oke, kayaknya my goal, my vision is there, aku mau ke sana, gimana how to achieve it gitu ya. Dan tidak bergantung sama orang lain kan. Iya, setuju. Kan? Biasanya sih dengan orang bisa kayak ya itu ya, berdiri sendiri, mikir sendiri, akhirnya jadi punya self love yang lebih gitu ya. Iya, dan dia juga jadi confidence gitu. Iya, betul. Dan ya itu salah satu cara untuk let go-nya juga sebenarnya itu sih ya, kayak redirect fokus gitu kan. Iya. Nah, kalau kita tadi ngomongin let go, seni melepaskan diri. Tadi kan kamu bilang gitu, ada beberapa seni dalam buku kamu yang terakhir katanya untuk memilih pulih gitu. Sebenarnya seni untuk letting go itu kan nggak cuma masalah tadi ya gitu, kayak aku mau let go nih, udah aku move on aja dari hubunganku, dari pekerjaanku yang toxic gitu. Tapi ternyata ada sama ekspektasi juga. Nah ini tuh apa sih? Soalnya aku juga menarik ini kayaknya topik yang harus dibahas. Ekspektasi tuh kadang-kadang kita kan sesuatu yang dari semua orang lah ya pasti punya ekspektasi terhadap sesuatu, ekspektasi terhadap keadaan gitu. Terhadap result juga kita punya ekspektasi. Kadang-kadang itu kita terlalu bergantungnya sama ekspektasi. Maksudnya diri kita ditaruhnya di ekspektasi yang di situ. Oke. Bukannya di kita punya ekspektasi boleh, tapi jangan menggantungkan kebahagiaan kita, terus emosi kita sampai kita terlalu attach gitu dan terbeban sendiri mungkin sama ekspektasi kita gitu kali ya, karena ekspektasinya aku pengennya A B C D gitu tapi nggak sesuai sama ekspektasi, akhirnya malah kebeban sendiri dan drop gitu ya. Jadi contohnya ya kayak umur 25 harus udah nikah, umur 27 harus udah punya anak, umur misalnya, atau umur 35 aku harus udah sukses, umur segini punya uang segini gitu kan. Ada ekspektasi yang seperti itu kadang-kadang kan. Tapi kan namanya hidup, kita nggak ada yang tahu. Betul. Kayak kejadian pandemi kemarin sebenarnya sih ngajarin kita banyak hal. Wah, banyak hal banget sih, benar-benar. Kita 2,5 atau hampir 3 tahun gitu ya, benar-benar disuruh untuk berpikir, berdiam diri, dan kayak internalize everything. Itu sih bener. Aku setuju banget sih. Iya. Tapi kalau Sylvia sendiri kan, selain tadi kita udah belajar nih seni let go, melepaskan diri, terus kayak dari bukunya aja tuh sebenarnya judulnya udah bagus tuh, memilih pulih. Berarti kan we take action karena kita mengerti kita harus
choose to be in peace with ourselves gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak mindfulness teknik juga yang bisa kita gunakan supaya kita bisa make peace with ourselves? Karena kan tadi kita udah mengerti, kita menerima dulu masalah di hidup kita apa, terus kita take action. Oke, kayaknya aku harus melakukan shifting focus, love ourselves more gitu. Terus jadinya let go, move on gitu. Tapi setelah itu biasanya tuh ada apa lagi sih Sylvia untuk kayak benar-benar find peace within ourselves? Yang aku bisa saranin dan aku lakukan juga mindfulness itu dengan berlatih meditasi. Dengan berlatih meditasi ya? Oke. Cuma mungkin kalau dengar kata meditasi orang-orang berpikir oh aku harus diam begini gitu kan. Iya kan. Padahal banyak jenis meditasi yang bisa kita lakukan gitu. Seperti walking meditation juga bisa atau meditasi yang guided. Jadi kita ngedengar suara. Oh iya. Itu akan lebih mudah karena kan kita nggak diam sendirian hening gitu. Betul. Nanti mungkin ke tahap berikutnya mungkin bisa ke sana. Enggak pun juga nggak apa-apa gitu kan. Iya. Yang penting kita ada melakukan itu ada manfaat yang baik buat kita gitu. Iya. Nah, salah satu cara dari awalnya mungkin bisa dengan misalnya makan itu kita rasain pelan-pelan kita rasain. Ini salah satu mindfulness practice-nya ya, kayak taking things slow and benar-benar enjoy the present gitu. Iya, jadi pas lagi makan ya kita di sini. Aku Fokus lagi makan nasi, aku lagi makan ini, aku lagi minum. Pikirannya bukan di tadi aku dengar di TikTok ada berita ini tuh gimana ya ceritanya kelanjutannya gitu loh. Biasanya sih gitu ya, sambil makan sambil kerja, aduh pusing nih gitu Iya. Oke. Jadi ternyata setelah tadi memilih pulih, terus kita udah accept dulu, learn how to let go, know when to move on, dan tadi di wrap up-nya adalah benar-benar find peace within ourselves gitu. Betul, ya. Iya. Ada lagi gak sih Sylvia tips and trick atau mungkin tambahan atau masukan yang Hackers bisa tambahin? Mungkin saat ini kan banyak di antara kita yang juga ya itu tadi di persimpangan gitu. Bingung mau kemana atau mau ngapain, mau ngambil aksi yang kayak gimana. Ada gak sih kamu masukan buat Hackers? Dari aku sih masukannya adalah untuk ikutin kata hati. Oke. Karena biasanya itu yang paling benar. Gut feeling ya? Iya, kata hati kita. Walaupun dari luar begini begitu ya, tetap kita yang lebih tahu kondisi kita dan Betul. kita yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. I agree, just be connected to yourself. Aku setuju. Karena kadang-kadang banyak noise, banyak tadi ekspektasi bukan cuma dari dalam diri ya, kadang-kadang ekspektasi dari luar gitu. Akhirnya kita malah jadi tidak mengambil keputusan yang benar sesuai dengan apa yang kita mau atau kita harapkan. Aku setuju banget. Thank you so much Sylvia udah mau sharing sama aku di Pillow Talks. Kalau gitu semoga sukses. Sama-sama. Semoga menelurkan buku-buku lainnya. Amin. Well, once again aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Ibis Style Hotel Jakarta yang sudah meminjamkan family roomnya, dan pastinya untuk Hackers yang juga sedikit ketinggalan sama obrolannya, nggak apa-apa, tenang aja karena nanti akan ada di YouTube channelnya Hardek FM dan juga Spotify Ruang Siar Juara. Silakan dicari aja Pillow Talks with Rani Sutari. Kalau gitu kita ketemu lagi hari Kamis depan jam 9 sampai jam 11 malam. Bye bye, have a good night.